pentingnya untuk memahami geopolitik dan geostrategi. Saya belajar 6 tahun oleh negara untuk mempelajari ilmu beginian. Terus sampai sekarang asal mengajar di lembaga dari tahun 98 sampai sekarang. 4 tahun terakhir dengan Pak Ria Mizar Riyakudu sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, dan saya mengundurkan diri di semuanya karena saya merasa ada yang nggak pas. Jadi saya mau ceritakan nggak pas, mungkin beberapa teman udah dengar, tapi sekedar saya ulangi bagaimana tidak pasnya gitu ya. Kita tahu pemerintah sekarang sangat suka membangun infrastruktur, setuju? Tidak salah membangunnya. Yang saya nggak suka adalah hutangnya, bener nggak? Jadi ada ribuan cara untuk membangun tanpa hutang. Jadi saya ceritakan dulu adalah di mana kita di Kementerian Pertahanan dulu, sekali lagi saya bukan sekarang, jadi saya bilang itu udah masa lalu saya. Kita panggil 3 departemen, BUMN karena dia akan membangun, kemudian Menteri PUPR, kemudian Menteri Perhubungan karena jalan kalau udah jadi yang ngelola Menteri Perhubungan, gitu kan? Sewaktu kita panggil, kita tanya, Bapak membangun jalan dari ujung Lampung sampai Aceh, saya angkat topi, betul ya? Yang saya mau tanya adalah, ada nggak jalan yang 3 km lurus? Mereka bertiga, pejabat ini bingung. Untuk apa, Pak? Saya tanya, Anda pernah ikut Lemhanas nggak? Mereka diem. Ya, untuk apa? Kalau kita perang sama Malaysia atau Singapura, kapal perang kita bisa landing di mana pesawat kita, bener nggak? Oh, itu toh gunanya. Dan kita nggak minta biaya. Atau kalau di Kuala Namu, di Medan, ada kapal kecelakaan di landasan, ada 7 pesawat harusnya schedule udah landing, karena ada kecelakaan lagi diberesin, kapal itu muter-muter di Kuala Namu, 1 jam kemudian bahan bakarnya habis. Di mana bisa dimendaratkan? Oh, nggak tahu, Pak. Kamu gila kali yang ngelola negara, kayak bikin wali kota, saya bilang kayak gitu. Paham maksudnya? Ya, nggak sederhana kalau bikin wali kota, bikin jalanan, silakan, kapal juga nggak perlu landing di situ, bener nggak? Terus saya lihat Departemen Perhubungan, saya bilang, Anda membangun 15 pelabuhan di perbatasan luar Indonesia, saya angkat topi. Triliun biayanya, saya angkat topi untuk menghidupkan ekonomi, betul nggak? Tapi kapal perang kita satu pun nggak ada yang bisa sandar, karena ada draftnya ketinggian, ada yang kerendahan, ngerti nggak? Kami nggak bisa bela negara. Jadi waktu kemarin Raja Ampat ada kapal yang nyangkut, kita nggak bisa protek, karena Anda tidak ngerti bela negara. Bisa bubar negara kita ini, bener nggak? Ini bukan kampanye, ini hanya menceritakan bahwa ngelola negara itu modalnya bukan dengan belusukan doang, nggak bisa, ya. Ini yang harus difahami kita, ini yang harus difahami kita. Nah, nanti masuk ke pelajarannya nih. Jadi pelajarannya. Jadi saya mau menceritakan, dan ada salah satu sesi di mana saya harus ke Konawe, gitu ya. Siapa di sini dari Sulawesi Tenggara? Wah, saya nggak lihat juga nih ada silau. Jadi di Konawe saya landing 1 jam kira-kira kabupaten itu. Ada tobong pembakar, kiln pembakar, tingginya tuh sekitar 20 meteran. Saya bilang, kenapa menggunakan teknologi yang udah 20-30 tahun yang lalu, bener nggak? Gini, tar. Ini pasti mengekspor utang nih, ngerti nggak ya? Nanti saya ceritakan tentang mengekspor utang nih. Saya cuma lihat, begitu saya masuk ini barang bekas, saya tahu nih ekspor utang nih. Gini ya, ini saya mau ceritakan. Saya iya pebisnis, betul kan? Bisnis kan mau untung gede. Jadi saya punya pabrik di Pasuruan, pinjem bank, riba kan? Betul ya, riba. Ya itu masa lalu kan, Tuhan Maha Pengampun kan? Pabrik ini 7 tahun balik modalnya. Di tahun kelima, saya bilang sama perusahaan di Malaysia, saya bilang, brother, kita bikin pabrik di Malaysia,
pabriknya adalah pemurnian plastik untuk menjadi solar. Berapa investasi? Tenang, investasi gampang. Saya pindahkan pabrik saya di Pasuruan. Dipindahkan, lalu berapa? Kamu 90%, saya 10%. Baik nggak? Kamu cicil ke saya, tapi harganya harga baru, bener nggak? Tapi kan dia nggak tahu harga baru, bener nggak? Jadi begitu ini pindah, dia nyicil ke saya. Nah ini kali ini halal, bener nggak pakai bunga. Jadi bisnis itu namanya saya ekspor hutang, dia bayar saya tunai, bener ya? Nah di Konawe sama persis. Saya bilang begitu 30 tower ini berdiri, saya bilang ini pasti ekspor hutang, bener nggak? Jadi bener, begitu saya lihat, bener barang bekas, iya kan? Dan Indonesia harus bayarnya ke negara mana tuh? Proyek itu paling nilainya 100 miliar kali, kita harus bayar 2 triliun, bener nggak? Saya bilang nih goblok ini pejabat kita nih, bener nggak? Mangkel nggak Anda, bener nggak? Setuju ya? Ini saya saksi mata langsung nih, saya bilang gitu. Terus saya bilang pulang deh kita, bener nggak, ke Jakarta? Pak, nggak ke Morowali? Ada apa di sana? Beginiannya ratusan Pak, mati aja loh. Iya nggak? Terus pulang kita ke bandara. Pas di bandara banyak kan? Nggak, ini anggap aja hoax deh. Kalau kita ngomong bahwa ada orang Cina di Indonesia kan dibilangnya hoax kan? Ini hoax, udah gitu aja deh. Begitu pulang, saya lihat mereka pakai topi kan? Ini maaf ngomong nih. Saya ngelihat wajahnya. Anda tahu waktu saya sekolah 6 tahun, salah satu keilmuan saya adalah micro expression. Micro expression adalah membaca wajah, betul ya? Jadi kalau otot manusia itu misalnya tangan ada bicep, ada tricep, ini paling major muscle-nya sekitar 5-6 biji. Tapi wajah manusia itu ada 400 minor muscle, yang kalau dia kecewa bentuknya berubah, kalau dia bahagia bentuknya berubah, kira-kira gitu. Tahunan saya mempelajari, saya kan ngelihat ekspresinya. Kenapa? Karena gini, saya 6 bulan di State Penitentiary, penjara kelas kakap, saya interview orang. Anda tahu orang ke 100 saya bilang ini pembunuh nih, ini pedofil nih, karena udah kelihatan tampangnya. Setuju ya? Anda bayangkan begitu saya jalan, saya bilang sama supir yang di Konawe itu, bentar, berhenti. Orang tuh jalan, saya liatin. Dalam hati saya bilang, ini narapidana ya? Ngerti maksudnya? Jadi buruh di sana belum tentu orang normal loh. Dibuang biar kita yang nanggung. Saya bilang gendeng, anggap bicara cuma 1 orang, tapi narapidana loh, bener nggak? Apalagi ratusan atau ribuan. Saya nggak menuduh bahwa dia narapidana karena datanya tidak ada, tapi hati saya udah bicara, ini inmate, ini orang narapidana. Jadi saya boleh dituduh hoax, karena saya juga tidak menyatakan bahwa itu pasti, tapi feeling loh, mungkin bisa salah. 6 tahun kuliah dengan 20 tahun pengalaman di dunia beginian, bisa saja salah karena manusia, bener nggak?